Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Azrul ya. Kali ini kita membahas tentang Pitagoras. Nah, apa sih Pitagoras itu? Apa saja yang ada di dalamnya? Mari ikuti materi yang akan diberikan Pak Azrul nantinya. Yuk. Baik, sekarang materinya adalah Pitagoras ya. Pitagoras yaitu kenapa kok dikatakan Pitagoras? Yaitu ada penemu matematika yang bernama Bapak Pitagoras. Nah, Pitagoras ini dia penemu sisi. Jadi sisi daripada segitiga, mencari sisi-sisi yang belum diketahui pada segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Nah, jadi segitiga siku-siku seperti ini. Nah, saya misalkan ya, ini Bapak Pitagoras mengatakan seperti ini. Kalau mencari sisi miring itu caranya adalah BC. BC ini adalah sisi miring ya. BC adalah sisi miring, saya tulis A kecil. Nah, jadi A kecil itu adalah sisi miring. Nah, AB ini C kecil. Nah, C kecil sisi yang datar ya. Sisi yang datar. Yang B kecil itu adalah sisi yang tegak. Jadi, Bapak Pitagoras berkata, kalau kamu mau mencari sisi miring, panjang sisi miring pada suatu segitiga siku-siku, jika sisi-sisi yang lainnya diketahui, maka rumusnya adalah A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau mencari sisi yang lain, mencari C. Kalau mencari C berarti akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau mencari B, akar A kuadrat min C kuadrat. Jadi yang ditambah hanyalah mencari sisi miring, ditambah. Yang lainnya dikurang. Nah, seperti itu. Jadi yang tambah hanyalah mencari sisi miring, yang lainnya dikurang. Oke, sudah ya, saya hapus ya. Kalian tulis. Stop. Nah, ini contoh soalnya ya. Diketahui segitiga siku-siku ya, panjang sisi miringnya 10 cm. Sisi yang lainnya yang datar 8 cm, yang tegak tidak diketahui. Bagaimana cara mencari sisi yang tidak diketahui pada sisi AC? Nah, kalau kalian sudah ingat rumusnya yang tadi dibahas sama Pak Azrul, maka mencari panjang AC itu kan dia jawab ya sini ya, karena kan ini bukan sisi miring, berarti dikurang. Kalau yang mencari sisi miring ditambah, berarti kalau AC sama dengan akar ini kuadrat 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Nah, 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Karena dia mencari sisi datar, bukan sisi miring. Kalau sisi miring, mencari sisi miring itu ditambah ya, kalau mau mencari sisi miring. Tapi kalau sisi lainnya dikurang. 10 kuadrat kurang 8 kuadrat berarti 100 dikurangi 64. 8 kuadrat itu 8 kali 8. 10 kuadrat itu 10 kali 10 ya. Berarti 100 kurangi 64 berapa? 36. Akar dari 36 adalah 6 cm. Kemudian luasnya, luas segitiga, karena luas segitiga siku-siku setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 8, tingginya yang ini 6. Alasnya ini ya 8, tingginya ini 6. Udah, 8 bagi 2 4, 4 kali 6 24 cm persegi. Ingat kalau luas cm persegi. Kemudian ini yang A, ini yang B, yang C keliling. Maka rumus keliling segitiga ya dijumlahkan semua. 10 tambah 8, 10 tambah 8 tambah 6. Ini yang 6 ya. Ya udah, 18 tambah 6 24 cm. Oke, tulis dulu. Oke, setelah kalian tahu Pitagoras ya, melalui teoremanya yang mengatakan bahwa sisi miring, mau mencari sisi miring itu sama dengan akar, kemudian sisi-sisi lainnya ditambah kemudian dikuadratkan masing-masing ya.
Jadi ada cara cepatnya, yaitu triple Pitagoras, di mana kalian hanya menghafal angka-angka ini, kemudian ketemu. Contoh ya, ini rumusnya, nilai-nilai yang kamu wajib ketahui. 3, 4, 5. Berarti yang miring adalah 5. Kenapa? Karena sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Ini sisi miring. Jadi ini sisi miring. 5, 13, 17, 25, 29, 41. Kenapa sisi miring? Karena sisi yang paling terpanjang. 5, 4, 3, yang paling panjang 5. 13, 12, 5. Yang paling panjang 13. Sampai ke sini 9, 40, 41, yang paling panjang 41. Yang ini sisi lain. Ya terserah. Kalau tadi yang miring ini adalah A ya. Betul ya, yang miring tadi adalah A, maka ini B dan ini C. Itu aja. Nah. Contoh, ini sama kelipatannya. Ini sama kelipatannya. Ini juga sama kelipatannya. Ini juga sama dengan kelipatannya. Ini juga sama dengan kelipatannya. Ini sama juga dengan kelipatannya. Ini juga sama dengan kelipatannya. Contoh ya. Contoh, saya membuat soal ini. Nah, sini 5 cm. Sini 4 cm. Kita kan pakai rumus 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nanti hasilnya ketemu ini ya. Kalau kita nggak pakai rumus, pakai tabel ini, saya ulang ya. Kalau kita mencari sisi yang tidak diketahui yang di sini, kalau ini diketahui 5, ini 4, kita kan pakai rumus Pitagoras pastinya ya. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, nanti ketemu ini. Ya betul ya, 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, nanti pasti ketemu ini. Tetapi kalau kita cara cepat, sudah ada nih 5, loh, 4, loh, berarti kurang 3, ya kan? Berarti jawabannya 3, gampang. Dan kelipatannya, maksudnya apa? Misal ini 10, nah kan 10, jadi 5 kali 2 kan 10 ya. Misal ini 10. Nah, sini 5 kali 2 10, 4 kali 2 8. Nah, ini 10 8. Ini pasti 6. Kenapa? Karena ini kamu gini aja kalau bingung, bagiin 2. Setiap yang ada di sini kamu bagi 2. Atau bagi berapa yang penting sama. Ini saya bagi 2, ketemu 5. Ini saya bagi 2, ketemu 4. 5 dan 4 masuk ke sini. Oh, berarti sini pasti 3. Nah, tapi tunggu dulu. Berarti dikali kan, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Berarti ini 3 kali 2 berapa? 6. Nah, berarti jawabannya pasti 6. 10 8 6. Nah, hafalkan ininya aja poin-poinnya. Seperti itu ya. Misal lagi contoh ya. Contoh ini. Ini 8 15. Karena kamu sudah hafal, nggak perlu pakai rumus teorema Pitagoras. 8 15 pasti sini 17. Loh ini 8 15 17. Gampang kan? Kalau pakai kelipatan ya, dia hanya diketahui sini 30. Ini 16. Seperti yang saya cara tadi ya, seperti cara saya tadi 30 sama 16 bagian aja. 2 misalkan, 30 bagi 2. Supaya sama dengan ini, kolom ini 15. 16 bagi 2 8. Oh, berarti 8 15 pasti sini 17. Nah, tapi terus kalian 15 kali 2 kan 30. 8 kali 2 16, berarti 17 kali 2 berapa? 34. Ngerti ya? Berarti pasti jawabannya 34. Tetapi kalau kalian nggak hafal ini ya pakai akar itu tadi, akar dikuadratkan. Nah, dikatakan teorema Pitagoras. Apa sih teorema itu? Dalam matematika ada teorema dan aksioma. Kalau teorema itu pernyataan yang perlu dibuktikan nilai kebenarannya, makanya menggunakan rumus itu tadi. Kalau aksioma itu pernyataan yang tidak perlu dibuktikan nilai kebenarannya ya. Itu perbedaan aksioma dan teorema. Contoh aksioma, melalui 2 buah titik pasti dapat dibuat satu garis lurus, tidak usah dibuktikan dulu langsung. Ini contoh aksioma. Kalau teorema ya ini Pitagoras ini. Dipakai rumus dulu akar, dikuadratkan satu-satu. Nah, itu teorema. Kalau aksioma tidak perlu pakai rumus-rumusan. Contohnya ini, melalui 2 buah titik dapat dibuat satu garis lurus. Pasti kamu mau buat titik di sini sama sini. Pasti kalau ditarik cuma hanya ada satu garis. Itu aksioma ya. Dan kalau sudah
Ditulis dulu. Halo teman-teman, jangan lupa like and subscribe YouTube-nya Pak Azrul ya. Baik, Pak Azrul mempunyai 2 soal Pitagoras. Soal yang pertama, jika AC-nya 9, AB-nya 12, tentukan panjang BC. Kemudian tentukan luas segitiga siku-siku, kemudian kelilingnya. Nah, keliling soal nomor 1 ya. Soal nomor 2, lengkapi tabel Pitagoras berikut. 3, 4, berarti gandengannya berapa? Ya. Jadi yang paling pojok ini adalah sisi miring. Titik-titik 10. Berapa aja ya? Mengerti ya? Terus kemudian ini 6, ini 8, ini berapa? Saya ini titik-titik 32, 40. Kalian coba dilihat, ini kurang 1 ya, saya kasih 6. 6, 10 sininya berapa? Ini 6, ini 8 sininya berapa? Ini berapa? 32, 40. Diisi ya. Itulah materi dari Pitagoras ya. Kerjakan soal-soal yang diberikan oleh Pak Azrul ya. Sampai ketemu di channel berikutnya, yaitu pembahasan Pitagoras. See you.